Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Syariah, merupakan ruang podcast syariah. Di sini kita bahas Ruang Syariah bagian ngobrolin syariah. Podcast ini merupakan podcast yang selalu merespon isu-isu terkini dan kekinian di masyarakat dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya. Sekarang sudah bergabung dengan kita Bang Andi. Beliau merupakan sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, juga pendiri dan sekaligus direktur firma hukum Andi Syafrani & Co. Ya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang lagi ramai di publik, yang lagi viral gitu, mengenai dari kepemimpinan di Indonesia. Apalagi kemarin yang lagi viral itu mengenai ada calon wakil presiden yang ditinggal oleh pengusung atau partainya gitu. Itu menurut Bang Andi itu bagaimana? Ya, sekarang para capres yang sudah diumumkan oleh partai politik memang sedang mencari pasangan masing-masing karena secara hukum yang disebut dengan legalitas dari pasangan itu adalah ya dia berdua, bukan sendiri. Yeah. Oke, jadi calon presidennya dan juga calon wakil presiden itu sama seperti dalam pilkada, calon kepala daerah dan calon wakilnya. Jadi itu adalah satu kesatuan tunggal yang tidak bisa dipisah. Kalau dia dipisah maka terpisah pula lah badan hukumnya, gitu. Entitas hukum dari pasangan ini. Nah, ya mereka semua sedang mencari pasangan. Kombinasi ini sedang dipikirkan semuanya. Salah satu pertimbangannya tentu adalah threshold kepartaian, gitu ya. Karena kita sampai sejauh ini masih memegang sistem di mana semua partai yang bisa mencalonkan itu harus setidaknya memenuhi minimal 20% gitu ya suara di parlemen, ya kan, atau 25% total suara dalam pemilunya. Nah, ini yang menjadi hambatan menurut saya untuk penentuan capres yang tidak punya dukungan partai politik. Gitu. Jadi kalau kemarin misalnya disebut ada partai yang ditinggalkan gitu ya, saya kira kalau dalam politik kita nggak bisa membacanya seperti itu ya. Jadi dalam politik itu bacaan kita adalah ini siapa yang mau lebih duluan mengambil langkah gitu. Dalam kasus kemarin misalnya Partai Demokrat gitu berhadapan dengan Koalisi Perubahan atau Caimin dengan PKB-nya, iya, betul. Berkoalisi sebelumnya dengan Prabowo. Saya kira dalam konteks politik kita melihatnya ini mana yang mau lebih duluan action aja. Jadi cocok-cocokan gitu ya. Ya, pertama selain cocok-cocokan, yang kedua ya tentu memenuhi keinginan dari posisi masing-masing calonnya gitu kan. Dalam hal ini misalnya kita tahu Gus Muhaimin dari PKB memang sejak awal kepingin menjadi calon wakil presiden, dan selama dia bergabung dengan koalisi di Gerindra itu tidak diberikan kepastian tentang keinginannya ini, ya kan. Nah, kemudian di sisi yang lain kita tahu untuk kasusnya Anies Baswedan bersama dengan Partai Demokrat saat itu pun Partai Demokrat mengusulkan ketua umumnya sebagai calon wakil presiden, tapi kan ini tidak direspon oleh partai yang lain. Nah, dalam hal ini saya kira posisinya sederhana saja, siapa yang lebih dulu mau melakukan apa. Ya, ketika Demokrat tahu bahwa AHY akan sulit gitu ya untuk diterima sebagai calon wakil presiden Anies oleh partai yang lain, posisinya adalah apakah dia mau lebih duluan mendeklarasikan keluar dari koalisi atau dia ditinggal. Dan ternyata manuver yang dilakukan adalah dia ditinggal. Simpel itu aja. Demikian juga PKB di Gerindra. Jadi nggak usah dilihat sebagai sesuatu yang sangat emosional gitu dalam politik. Dalam dunia politik itu udah biasa ya, permainan kayak gitu ya. Ya, ini masalah manuver yang memang diperlukan mengingat waktu untuk pendaftaran sudah sangat mepet. Yang kedua tadi kalkulasi politik matematis untuk pemenuhan threshold gitu. Iya, betul. Dan yang ketiga ya tentu dilihat juga dari kemungkinan berdasarkan hasil survei yang berkembang. Tentu itu juga jadi dasar pemikiran bagi para calon partai politik dalam mengusulkan pasangan ini. Dan yang selanjutnya tentu adalah melihat juga konfigurasi sosiologis
dari pemilih kita gitu kan. Gitu, bagaimanapun tanpa apa namanya tanpa kita mengabaikan apa namanya ada pemilahan dari aspek ini pemilih hijau, pemilih merah, pemilih kuning, ya Ada itu adalah abu-abu realitas, gitu ya. ya ini realitas politik kita di mana memang pemilih itu tentu punya afiliasi secara sosial dan juga secara politik. Nah, tentu kita bisa lihat di sini dalam menentukan pilihan politik ternyata gitu ya, identitas sosial kita itu masih sesuatu yang ngikut, melekat dalam pilihan politik gitu. Karena tidak sepenuhnya pemilih kita itu murni menentukan pilihannya berdasarkan kalkulasi politik, tapi lebih banyak pada ikutan atribut-atribut lain yang melekat pada dirinya. Nah, gitu kira-kira. Gitu. Oke, menarik ya. Oke, terus juga gini Bang, kan kalau untuk kita lihat dalam kriteria pemimpin itu kan dia dilihat dari apakah langsung dari identitasnya atau melalui dari poros kepartaiannya dia gitu. Nah, menurut Bang Andi sendiri, apakah kita bisa menentukan atau memilih calon pemimpin itu dilihat dari identitas diri sendirinya calon pemimpin itu, atau kita lihat juga dari poros-poros atau partai politik yang pengusungnya? Jadi ini kita lihat dari individunya, personalnya, atau kita lebih melihat dari partai pengusungnya siapa, belakangnya siapa gitu, untuk kita bisa tahu nih masyarakat luas gitu kan. Jadi kayak ini nih jelas nih gitu kan. Jadi kalau partai ini nih gitu. Itu bagaimana Kalau kita ngelihat dari aspek apa namanya political behavior ya, bahwa memang dasar orang memilih itu sangat beragam. Oke. Figur ya tentu itu menjadi salah satu variabel utama untuk orang memilih calon. Branding gitu nama ya. Entah itu dari aspek apa namanya kedekatan orang tersebut dengan calon itu, pernah ketemu kah, kesukaannya kah, atau misalnya ada kesamaan-kesamaan lain gitu ya yang membuat orang tertarik dengan figur itu. Nah, yang kedua juga tadi disebut ya partai politik ya tentu ada afiliasi ke sana, meskipun kita tahu party ID di kita sangat rendah. Iya. Gitu. Jadi orang terikat dengan pilihan partai politik itu masih sangat rendah gitu. Bisa kita lihatlah dari hasil survei yang disampaikan oleh kawan-kawan surveyor gitu, bahwa tidak otomatis bahwa orang yang katakan ber-KTA partai A dia pasti akan memilih calon presiden dari partainya. Jadi kita ini masih punya gap terkait dengan itu. Kenapa? Karena sekali lagi party ID dari partai politiknya rendah. Yang kedua tadi juga bisa jadi mungkin karena memang calon yang dipilih oleh partainya itu dianggap ya bukan kader misalnya dari partainya, bukan orang yang memang besar dan punya kesamaan dengan ideologi partainya dan seterusnya, sehingga ada gap di situ. Nah, belum lagi aspek-aspek yang lain. Saya kira variabelnya terlalu banyak untuk kita bisa lihat dalam membaca peta dukungan gitu. Nah, kalau kita di kampus saja misalnya kita bisa lihat ya dosen-dosen pun yang dianggap sebagai insan akademis punya berbagai macam pandangan. Gitu, apalagi saat ini gitu ya. Apalagi saat ini saya kira dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang kampus gitu ya, lembaga pendidikan untuk dijadikan sebagai tempat kampanye politik gitu ya. Ini sebuah kesempatan menurut saya bagi kampus untuk mengundang politisi dan memberikan apa namanya ruang bagi mereka menyampaikan gagasan-gagasannya, diadu konsepnya gitu dengan para akademisi, sehingga konsep-konsep itu bisa dicerna dengan lebih baik gitu oleh kalangan akademisi dan juga oleh mahasiswa secara umum. Nah, ini dialog-dialog seperti ini saya kira juga tentu menjadi salah satu kanal untuk mendekatkan tadi calon-calon ini dengan para pemilih, dalam hal ini adalah para pemilih di kampus. Bagaimana sistem politik di Indonesia itu mempengaruhi pemilihan pemimpin, Bang? Sistem itu adalah fasilitas, sarana dan cara untuk memilih, gitu. Yang itu dia tentunya adalah merupakan kesepakatan dari para pihak, ya kan? Karena memilih pemimpin dalam Islam kan juga sebuah kewajiban. Nabi sendiri kan mengingatkan kalau kita sudah berdua maka harus memilih pemimpin di antara salah satunya, gitu ya kan? Itu ada sesuatu yang niscaya, dan secara sosiologis pun munculnya pemimpin adalah sebuah kebutuhan dalam sebuah komunitas. Nah, dalam sistem ketatanegaraan kita, ya kita sudah menyepakati bahwa kita
melibatkan seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam memilih pemimpin di tingkat nasional. Itu presiden dan wakil presiden, demikian juga wakil rakyat dipilih secara langsung, dan kemudian kita tahu kepala daerah pun juga sama, gitu ya. Nah, sistem yang baik, sistem yang dijalankan untuk memberikan ruang yang terbuka, yang fair, ya, semakin baik sistemnya, maka tentu diharapkan semakin baik juga hasilnya, gitu ya. Dan yang dimaksud dari sistem di sini tentunya adalah dimulai dari proses rekrutmen calon pemimpinnya, ya kan, sampai terakhir penetapan calon pemimpinnya, dan penyelesaian sengketa-sengketa atau konflik yang muncul di dalam proses pemilihan. Nah, itulah tujuan dari sistem. Jadi sistem itu hadir untuk memfasilitasi, Mengatur gitu ya. memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai. Apa sih esensi dari demokrasi? Yaitu memilih pemimpin dan kemudian ada mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan secara damai. Nah, itulah esensi dari sistem. Nah, kalau sistemnya baik, memberikan ruang yang terbuka dan fair buat semua pihak, maka harapannya adalah dari sistem ini lahirlah pemimpin yang baik pula. Betul. Oke, ada satu lagi nih Bang. Bagi kita nih sebagai pemilih, apa sih yang harus diperhatikan untuk memilih calon pemimpin ini gitu? Apakah ada kriterianya gitu? Karena kita bicara di kalangan audiens kampus, saya kira tentu saya akan merefer pada komunitas Civitas Akademika, gitu ya. Sebagai insan akademis, maka kita harus punya dasar, tidak sama gitu dengan masyarakat awam. Ya, masyarakat awam mungkin memilih dengan berbagai macam versinya. Misalnya ada yang kalau bicara soal teori kan rational choice. Nah, harusnya kaum akademik ya berada pada posisi rational choice. Apa itu rational choice? Salah satunya ya dia memilih karena memang melihat misalnya ada kesamaan-kesamaan tertentu dari figur yang akan dipilih, baik dari aspek pemikiran, gitu kan, dari aspek latar belakang yang lain, dan terutama tentu yang dilihat adalah rencana tawaran program yang disampaikan oleh para pemimpin ini. Iya, Nah, di sanalah saya kira aspek rational choice yang utama yang harus dilakukan proses filternya oleh kalangan akademik. Nah, dari kalangan awam ya mereka juga memilih dengan berbagai macam alasan. Ada yang sifatnya adalah ya emosional gitu kan, karena gitu karena melihat pemimpin lokal misalnya mengarahkan seperti apa gitu kan. Bahkan gitu. sampai ada yang sifatnya transaksional, misalnya transaksional dalam pengertian yang mereka kayak sekarang bahasanya wanipiro misalnya yang kan, sedang mentajar gitu ya. Jadi itu ada sesuatu yang muncul begitu saja gitu dan ada di tengah masyarakat. Nah, tapi kita tahu dan harus kita ingatkan bahwa cara memilih secara transaksional selain itu adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, itu pasti akan membawa mudarat jangka panjang bagi negara kita. Karena apa? Karena tidak ada ikatan yang lahir antara pemilih dengan orang yang dipilih. Padahal harusnya dalam sistem demokrasi ini yang dibangun itu adalah konstituensi. Apa itu konstituensi? Konstituensi itu adalah ikatan moral antara pemilih dengan orang yang dipilih. Sehingga orang yang dipilih itu merasa bahwa dia ini selalu dipantau, diawasi, dievaluasi oleh orang-orang yang memilihnya. Dan tidak ada paksaan. Tadi sifatnya adalah, tentu ini semuanya adalah voluntaristik, karena kita tidak menggunakan sistem mewajibkan pemilih untuk hadir. Seperti di Australia misalnya. Di Australia Anda nggak ikut nyoblos, terdata di sistem mereka, Anda kena fine, kena denda. Nah, kalau di kita kan tidak, semuanya adalah partisipasi, gitu ya. Sikap voluntaristik dari masing-masing rakyat untuk datang ke TPS, bukan merupakan kewajiban. Nah, karenanya yang harus dibangun ke depan itu tadi saya bilang adalah sikap konstituensi. Ada ikatan emosional antara pemilih dengan yang dipilih. Jadi mereka saling menjaga hubungan itu dalam waktu yang panjang, bukan hanya pada saat pencoblosan semata. Ya, jadi orang yang dipilih pun sadar bahwa dia harus menjaga konstituennya tadi. Konstituennya pun sadar bahwa dia harus menyampaikan aspirasi yang tidak hanya pada saat pencoblosan tapi berjangka panjang gitu terhadap sistem ini. Nah, inilah yang ke depan harus kita bangun
agar sistem demokrasi kita ini jauh lebih stabil dan kampanye akhirnya menjadi lebih murah. Kenapa? Karena kampanyenya permanen. Iya, betul betul. Tidak hanya kampanye sesaat di musim kampanye. Betul. Itu yang harus kita bangun. Apalagi sekarang dengan maharnya partai politik gitu ya, sekalinya dia dapat sebagai ngajukan sebagai pemimpin DPR, DPRD gitu. Kan lumayan tuh, ada yang 2M harganya, ada yang 10M gitu. Kita tahu itu adalah sesuatu yang terkategori pidana loh. Nah, Ingat, mahar politik dalam sistem hukum kita adalah perbuatan pidana. Mungkin kita bisa menyatakan bahwa ya kita sayup-sayup mendengar isu mahar politik itu ada, tapi kan nggak pernah wujud. iya. Gitu ya. Ini kan kayak kentut yang kita cium baunya, tapi nggak pernah kita bisa tangkap, begitu. Ini sama. Saya kira mahar politik pun kurang lebih sama, tapi dalam perspektif hukum harus kita ingatkan, mahar politik adalah sebuah delik yang diancam dengan hukum di dalam undang-undang kita. Nah, itu harus dihindari, dan memang sampai hari ini kita belum menemukan preseden kasus di mana mahar politik berhasil dibuktikan dan divonis oleh pengadilan, karena ini susah sekali. Dan kita harus ingat, vonisnya itu bukan hanya kepada pemberinya, tapi juga kepada penerima, yaitu partai politik. Partai politik dalam sistem hukum kita, jika dia terbukti melakukan mahar, ya, maka dia akan dihukum tidak dapat menggunakan hak politiknya mencalonkan orang kepala daerah kah gitu, atau bahkan presiden kah di pemilu berikutnya. Berarti ini termasuk salah satu risiko ya Bang, tapi kok masih banyak ya hal yang kayak gini ya di lapangan. Persoalannya itu kan tadi isu. Oh, Sesuatu yang tak Yang dapat opini dibuktikan secara hukum. Hukum bertindak bukan berdasarkan desas-desus. Hukum bertindak berdasarkan eviden. Nah, sampai hari ini tadi saya sampaikan tak ada dugaan mahar politik yang berhasil dibuktikan di pengadilan. Karena itu sesuatu yang tidak gampang. Ya, yang kedua tadi ini juga mungkin bicara soal political will dari penegak hukumnya untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan perbuatan pidana mahar politik ini. Gitu. tapi menarik nih Bang, kan Bang Andi juga sebagai dari lembaga survei ya. Saya dulu hampir 1 dekade aktif di lembaga survei, mulai dari Lembaga Survei Indonesia, Carta Politika, dan beberapa lembaga yang lainnya, dan saya ikut mendirikan Persepi, yaitu asosiasi dari perkumpulan lembaga survei dan opini publik Indonesia. Sampai hari ini saya dipercaya menjadi ketua bidang hukum atau bidang eksternal di Persepi, yang anggota dari Persepi ini adalah lembaga-lembaga survei. Lembaga survei nasional. Ya, di Indonesia. Itu bukan hanya di Jakarta, tapi juga ada beberapa lembaga survei yang beroperasi di masing-masing wilayah gitu ya. Berarti menarik nih Bang kalau dikaitin dengan pemilih nih, apakah dia juga lembaga survei ini mempengaruhi oleh orang yang mau memilih calon pemimpin gitu kan lembaga survei sekarang banyak gitu, banyaknya dalam maksud kayak lagi banyak nih hasil survei ini naik, yang kedua ini turun, ini 3 naik gitu kan. Apakah ini mempengaruhi calon pemilih gitu untuk memilih calon Nah, pemilih? itu kan ada teori yang disebut dengan bandwagon effect ya, dimana ketika ada publikasi tentang calon yang dianggap didukung oleh mayoritas, maka orang secara psikologis tertarik untuk lebih memilih yang mayoritas gitu. Nah, yang menyampaikan ini dalam prakteknya itu biasanya adalah lembaga survei gitu. Nah, di sini perlu saya berikan klarifikasi bahwa sampai sejauh ini dari kawan-kawan lembaga survei itu telah mencoba untuk menguji apakah memang bandwagon effect ini terjadi atau tidak di kalangan pemilih. Sampai hari ini itu bisa dinyatakan tidak terjadi, gitu ya. Arti masyarakat tidak terpengaruh pilihannya karena adanya isu bahwa si A yang akan menang, gitu. Jadi tidak terjadi seperti itu, gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karenanya gitu lembaga survei jangan disalahpahami gitu sebagai agen gitu, agen kampanye dari calon tertentu yang dibayar gitu kan. Ini kita harus pertegas gitu bahwa lembaga survei ini adalah lembaga kajian ilmiah. Dia harus berada pada posisi netral. Netralitas. Yang
Membedakan dia adalah memang dia membutuhkan sponsor atau donatur atau sumber dana yang itu bisa saja sumber dananya adalah orang-orang atau pihak yang memang menjadi kontestan dalam pemilu. Betul. Ya kan, misalnya partai politik, calon atau apapun lah gitu ya, yang punya kepentingan gitu. Nah kan tetap yang harus diingat, setiap profesi itu punya kode etik. Oke, nah saya kebetulan di Persepi adalah merangkap ex officio sebagai sekretaris majelis etik, yang salah satu fungsinya adalah tadi memberikan kontrol gitu terhadap lembaga survei yang kita duga gitu ya melakukan pelanggaran etik. Nah, apa itu pelanggaran etik? Salah satunya adalah ya dia menunjukkan keberpihakan secara eksplisit. Salah satu ya yang keberpihakannya itu dituangkan gitu ya di dalam bentuk misalnya hasil survei yang tidak fair, yang melanggar kaidah-kaidah ilmiah. Silakan aja dia mau berafiliasi misalnya dengan partai atau calon tertentu, tapi hasil kajian ilmiahnya yang dia lakukan melalui survei itu tidak boleh terkontaminasi sedikit pun dengan afiliasi politiknya. Gitu. Nah di sini yang harus dipisahkan. Nah kadang orang melihatnya ini seakan-akan jadi satu. Padahal misalnya sederhana saja, sama kayak advokat. Advokat tidak boleh disamakan dengan kliennya. Kliennya melakukan tindakan A misalnya gitu, diduga dia adalah koruptor. Advokatnya nggak boleh disamakan sebagai koruptor. Demikian juga sama seperti ini lembaga survei, kalau dia katakan berafiliasi atau dibayar oleh partai politik tertentu, dia tidak boleh disamakan dengan orang yang memberi dananya. Nah itu kira-kira kode etik yang berlaku secara global. Hanya sayangnya tak semua orang memahami, even di perguruan tinggi sekalipun. Gitu. Kenapa? Karena ya saya kira pengajaran etis dan pandangan etis tentang profesi itu belum begitu dipahami dan membumi, termasuk di kalangan perguruan tinggi. Ini yang perlu kita bangkitkan dan ingatkan bahwa ada aspek-aspek etika yang harus dijaga selain aspek hukum. Nah, zaman sekarang ini kita bisa menilai orang ini mere etis gitu ya, kurang peduli lagi dengan aspek-aspek etika. Yang selalu dipikirkan adalah hanya dalam kacamata positivistik, yaitu undang-undang. Padahal undang-undang ini akan sangat luar biasa ketika ditopang oleh soft law-nya, yaitu etika moral. Ya, karena itu tidak semuanya bisa ditarik di dalam norma undang-undang. Saya kira kita sebagai orang di Fakultas Hukum sangat paham gitu ya, tak semua aspek normatif itu harus dituangkan di dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang kita sebut dengan hard law. Tapi dia harus dikombinasi dan ditopang oleh sesuatu yang kita sebut dengan soft law, yaitu aturan-aturan etik yang dibikin secara sirkular oleh masing-masing lembaga profesi atau secara internal. Itu yang harusnya lebih kuat dijaga. Code of conduct istilah kita gitu ya. Nah ini yang kurang menurut saya. Tapi ini Bang menarik nih Bang, dari yang Bang Andi katakan tadi kan para lembaga survei itu mempunyai semacam kayak etikanya masing-masing gitu ya. Tetapi yang kita lihat di lapangan pada saat ini itu kan banyak keberpihakan gitu kan, kayak kurang netral lah. Kita netizen nih, penduduk gitu kan, masyarakat Indonesia tuh melihat emang dari beberapa lembaga survei itu ada yang berpihakan salah satu doang atau ada yang enggak gitu kan, dari kita lihat gitu kan di lapangan gitu. Itu saya tadi sudah tegaskan, bicara soal personnya, silahkan aja orang berafiliasi kemanapun atau punya pilihan, toh kita nggak bisa membatasi. Tapi dari sisi kerja profesionalnya, nah ini kadang orang nggak bisa ngebedain nih di sini tadi saya bilang. Sama kayak advokat disamakan dengan kliennya, keliru. Gitu ya, meskipun belakangan kita lihat orang bisa membedakan itu, tapi secara ya masih banyak lah orang yang nggak bisa ngebedain. Misalnya saya sebagai advokat ya kan membela orang yang diduga dan dituduh melakukan tindakan korupsi. Nah orang pandangannya juga negatif ke saya, kan dianggap saya ini sama dengan orang yang dibela. Nah ini yang harus clear, advokat tak boleh disamakan dengan orang yang dibelanya. Demikian juga dengan lembaga survei, bahwa orang per orang dari lembaga survei ini punya kecenderungan untuk memilih si A, si B misalnya, katakanlah dalam calon presiden, ya kan? Tapi hasil kerja surveinya
secara akademik, tidak boleh dikotori, diintervensi. Dia harus menyampaikan apa adanya hasil dari penelitian itu, karena ini adalah wilayah akademik. Bang Andi, yang kita lihat sekarang ini melihat dari tahun 2019 ya, polarisasi masyarakat gitu kan, memilih calon pemimpinnya yang dua calon gitu ya, yang itu ada kubu si kampret maaf atau yang cebong gitu kan, ada yang kadrun gitu kan. Apalagi kita lihat di yang tahun sekarang ini, tahun 2000 akan calon pemimpin tahun 2024 ini gitu kan, ada 3 calon gitu. Apakah ini merupakan bentuk demokrasi kita yang lebih baik lagi gitu kan, melihat dulunya ada kubu-kubuan gitu kan, terjadinya polarisasi gitu kan antara 2 kubu ini. Nah, sedangkan sekarang itu ada 3 calon, apakah ini lebih bagus lah demokrasi kita gitu? Itu bagaimana, Bang? Ya tentunya kalau mau lebih bagus lagi, calonnya lebih banyak. Nah, Dan sayangnya tadi itu terkendala dengan threshold syarat di pencalonan ya, pencalonan. partai politik ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi begini, sebuah polarisasi head to head gitu ya, atau face to face dalam sistem pilpres kita itu sesuatu yang niscaya, nggak mungkin hilang. Kenapa? Karena memang kita dalam sistemnya, dan ini dicatat langsung di dalam konstitusi kita, itu pemenang presiden itu harus 50% plus. Itu persoalannya. Iya. Gitu. Dengan keinginan seperti itu, maka otomatis gitu ya, otomatis akan terjadi polarisasi, dalam arti pemilih itu akan dihadapkan pada 2 pasang calon endingnya. Artinya dua putaran kita nyebutnya, gitu ya. Nah, ini yang menurut saya, jika memang kita ingin menghindari polarisasi yang sifatnya head to head atau face to face dalam bentuk apapun ya, kebetulan dalam praktek atau pengalaman kita sebelumnya ini punya tendensi itu berkorelasi dengan agama misalnya, ke depan kita nggak tahu nanti berkorelasinya dengan apa gitu ya. Selama sistem itu seperti itu, maka tidak akan hilang polarisasinya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar terjadi polarisasi? Maka hapuslah sistem 2 putaran. Nah, artinya kita harus amandemen. Pertanyaannya, apa dasarnya? Begini, pilkada dulunya juga sama dasar pemikirannya. Kalau kita mengikuti pilkada di awal, pilkada yang di awal itu pemikirannya adalah yang menang itu harus lebih dari 30%. Yaitu pemenang yang dianggap menguasai mayoritas. Ini kan sama pola pikir yang ada di pilpres, ya kan? Di pilpres kan bahkan lebih detail gitu, bahwa pemenang ini harus merepresentasikan wilayah yang rata, dia menang di 50% lebih gitu ya. Sehingga akhirnya mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau semua calon itu kan harus menang di lebih dari 50%. Nah, pilkada pun awalnya juga sama, hanya dengan persentase yang lebih kecil gitu. Yang masih saat ini mensyaratkan 50% lebih hanya DKI Jakarta. Tapi kita akan lihat mungkin nanti akan berubah seiring dengan perubahan status DKI yang tidak lagi menjadi ibu kota mulai tahun depan. Provinsi lain. Nah, kita lihat evolusinya begini. Dulu pilkada seperti itu. Pola pikirnya adalah yang menang harus mayoritas, lebih dari 30%. Jika tidak mendapatkan 30%, maka harus diadakan putaran kedua. Tapi apa yang terjadi? Ya kan? Ternyata ketakutan tentang legitimasi dari mayoritas akan mengganggu ya, pemilih, mengganggu yang menang tidak terbukti sama sekali. Karena apa? Karena yang menopang itu bukan lagi suara langsung dari masyarakat, tapi yang menopang adalah suara parlemen. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan ketika dukungan itu kurang gitu dari 30%, maka akan terjadi ketidakstabilan misalnya di dalam pemerintahan. Dalam kasus pilkada yang sudah kita lakukan lebih dari 1000 kali kita pilkada langsung ini di Indonesia, itu tidak terbukti. Dan pembentuk undang-undang akhirnya mengubah sistem pilkada di mana siapapun pasangannya yang menang dengan suara berapapun, maka dialah yang terpilih tanpa ada 2 putaran. Menurut saya, apa yang terjadi di dalam pilkada gitu ya, test case-nya itu bisa kita yakini bisa terjadi juga di dalam pilpres. Dan harusnya kita melakukan amandemen, ya kan? Bukan hanya membuang tadi syarat
threshold dalam pencapresan biar kita bisa punya banyak capres gitu ya. Terserah dari partai politiknya tetap ada, misalnya kita mau independen atau partai politik gitu. Tapi juga harus kita mengubah tadi ketentuan dalam konstitusi kita tentang 2 putaran ini. Menurut saya kalau mau efisien dan tidak mau terjadi polarisasi yang ketat gitu antara dua kubu, maka buanglah sistem 2 putaran, cukuplah 1 putaran dalam pilpres. Saya kira itu akan semakin membuat sistem kita lebih baik, lebih stabil juga, dan tidak akan ada gangguan terkait dengan legitimasi dari calon yang terpilih itu karena dianggap dia tidak merepresentasikan Indonesia. Tinggal diatur saja, jangan sampai misalnya kekhawatirannya adalah ya Jawa sentris misalnya. Betul. Ya kan, Jawa sentris dalam pengertian wah ini yang menang di Jawa maka faktanya kan demikian gitu. Tapi apakah itu masih relevan, ya kan? Misalnya kita mau mengasumsikan bahwa ini Jawa yang dominan misalnya. Kalau siapa tahu dengan membuka keran tadi menghapus 2 putaran, pelan-pelan gitu asumsi terhadap Jawa sentrisme semakin hilang, bahwa tidak ada perlu lagi kita memikirkan apa namanya ya memang faktanya Jawa menjadi penentu begitu ya. Tapi karena itu tidak masuk dalam sistem, akhirnya orang lama-kelamaan lebih cair gitu melihatnya. Nggak ada lagi pembedaan Jawa dengan luar Jawa, karena semuanya merasa butuh terhadap dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dari manapun dia. Saya kira itu yang harus dipertimbangkan ke depan biar konteks pemilihan kita ini lebih baik. Jadi tidak ada polarisasi dan tidak ada pembelahan gitu ya. Karena selama masih ada mekanisme 2 putaran, mau ngomong apa juga ya pasti harus ada pembelahan nanti ujungnya. Sekarang katakan 3 pasang di putaran pertama, ketika tidak ada yang mampu memenuhi 50% lebih, otomatis kan ada 2 putaran, dan itu akan dengan sendirinya membentuk polarisasi baru. Jadi sama saja. Kita sudah bersama dengan Bang Andi, merupakan narasumber kita pada Ruang Syariah pada saat ini. Oke, langsung saja ke Bang Andi. Ya, terima kasih terdapat kesempatan bersama podcast ini. Ya, kita berharap podcast ini bisa terus semarak dan berisi gitu gagasan-gagasan yang menarik dan membuat banyak tanggapan tentunya, terutama dari kalangan sivitas akademisi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua, ya saya tadi tidak mau menjelaskan secara detail, selain dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya juga praktisi sebagai advokat. Saat ini saya menjabat sebagai sekjen di DPP APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, dan juga menjabat sebagai presiden LIRA, Lumbung Informasi Rakyat, salah satu ormas atau LSM terbesar di Indonesia gitu ya, yang punya banyak cabang di setiap wilayah di Indonesia. Nah, terkait dengan tema yang sudah kita bahas, saya ingin menutup dengan pandangan bahwa mari kita manfaatkan saat ini ruang di mana kampus bisa menjadi tempat untuk menggali gagasan-gagasan politik, sehingga kampus itu bisa menjadi referensi bagi masyarakat awam untuk memberikan penilaian terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para calon pemimpin kita. Nah, kalau kampus itu bisa menjadi tempat referensi gitu ya. Ya, jadi dia menyediakan kesempatan bagi para calon itu untuk menyampaikan gagasannya dan dikritik tentunya, bukan sekedar monolog gitu, tapi terjadi dialog, dan kemudian juga kampus bisa memberikan penilaian gitu secara objektif terhadap pemikiran-pemikiran para kandidat gitu ya, bukan hanya capres tapi juga pimpinan partai politik, caleg, calon anggota DPD misalnya di kampus itu berada. Ya ini kita harapkan kampus bisa memiliki peran sosial dan politik yang lebih baik lagi di masyarakat. Jadi tidak berada di menara gading selama ini, terpisah dan tercerabut dari masyarakat gitu. Nah, dengan seperti ini kita berharap kampus bisa lebih engage dengan isu-isu publik, dengan isu-isu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab saya melihat 1 dekade belakangan gitu ya, kita lihat kampus ini relatif lebih berjarak dengan isu-isu publik. Yang terjadi adalah sibuk kampus itu dengan aspek administrasi di internalnya.
menjaga akreditasi, menjaga berbagai macam aspek-aspek Laporan-laporan. teknis gitu ya, yang membuat dosen dan kalangan akademisi di kampus itu terputus gitu ikatan emosinya dengan isu-isu publik. Demikian juga mahasiswanya sebagai dampak dari dosen yang tak peduli tadi dengan aspek sosial karena mereka disibukkan untuk mengejar administrasi, laporan-laporan. ya kan, mengejar Scopus itu bisa dapat guru besar gitu ya. Yang kita bisa lihat efeknya adalah tadi engagement mereka terhadap isu-isu dan aspek-aspek sosial menjadi sedikit teralihkan ya, untuk tidak menyatakan berkurang habis gitu ya. Nah, untuk itu dengan momen seperti ini, momen politik yang hanya akan terjadi 5 tahun sekali adalah kesempatan gitu bagi kampus untuk engage kembali, involve dalam isu-isu politik dan kemudian menjadi wadah bagi masyarakat juga untuk melihat kampus sebagai referensi politik bagi para pemimpin gitu, calon-calon pemimpin nasional, sehingga akhirnya ya kita nanti bisa menemukan pemimpin yang memang itu sudah teruji gitu ya, isu-isu dan pemikirannya secara akademik dan juga akhirnya teruji pula di masyarakat. Nah, dengan demikian akhirnya yang akan muncul nanti adalah orang-orang yang dipilih secara rasional gitu ya, berdasarkan alasan-alasan yang lebih objektif gitu ya, yang lebih prospektif melihat ke depan, bukan hanya melihat pada kepentingan-kepentingan sesaat dan jangka pendek. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan untuk podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pada narasumber kita pada saat ini. Terima kasih kepada Bang Andi Syafrani yang telah menempatkan dan waktu luangnya kepada di sini. Oke. Ya, sama kita. Oke.